Halo Sobat Sejarah, selamat datang di podcast kita hari ini. Aku Farida dan seperti biasa aku nggak sendirian. Hari ini kita bakal ngebahas topik yang cukup berat tapi penting banget buat dipahami. Sistem tanam paksa di masa Hindia Belanda. Udah bareng aku ada Depi dan ada Nana. Hai semuanya, wah ini tema yang cukup penting ya, karena banyak banget dampak dari sistem ini buat masyarakat Indonesia dulu. Hai, iya benar banget. Kadang kita cuma tahu istilahnya aja, tapi nggak ngerti latar belakang dan gimana sistem ini diterapkan sampai akhirnya banyak penyimpangan terjadi. Oke, kita mulai dari awal dulu. Depi, bisa ceritain sedikit nggak kenapa sih sistem ini sampai diberlakukan? Jadi gini, sistem tanam paksa atau kultur stem cell ini dimulai tahun 1830-an setelah Belanda mengalami krisis keuangan karena perang yang menguras kas negara. Salah satunya adalah Perang Diponegoro. Nah, untuk menutupi kerugian itu, Belanda butuh masukan cepat dari tanah jajahannya, yaitu Hindia Belanda alias Indonesia sekarang. Jadi rakyat Indonesia waktu itu dijadikan semacam mesin pencetak uang ya? Bisa dibilang begitu. Pemerintah kolonial Belanda waktu itu menganggap bahwa tanah dan rakyat jajahan bisa dimanfaatkan untuk menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, nila, dan lain-lain. Nah, meskipun namanya paksa, ternyata awalnya sistem ini ada aturannya juga ya. Iya, ada beberapa poin penting. Misalnya, rakyat diminta menyediakan 20% tanah untuk tanaman ekspor. Dan mereka tetap dibebaskan membudidayakan pangan untuk kebutuhan sendiri. Betul, selain itu, waktu kerja untuk tanaman paksa juga dibatasi, dan hasil panen seharusnya dibayar jika melebihi target. Bahkan ada aturan bahwa tanam paksa hanya berlaku di daerah yang tanahnya cocok. Tapi itu kan teori ya, kenyataannya. Nah ini dia, dalam praktiknya, aturan itu banyak dilanggar. Tanah yang seharusnya 20% seringkali malah lebih dari itu. Petani juga dipaksa menanam tanpa bayaran yang layak. Bahkan ada wilayah yang sampai kekurangan pangan karena sawahnya diganti jadi kebun kopi atau tebu. Belum lagi kerja paksa yang dilakukan secara berlebihan, termasuk anak-anak dan perempuan. Sedih ya, dan ini berlangsung puluhan tahun loh, sampai akhirnya mendapat banyak kritik dari tokoh-tokoh Belanda sendiri, kayak Douwe Dekker lewat novelnya Max Havelaar. Iya, kritik itu jadi salah satu pemicu sistem tanam paksa mulai dihapus secara bertahap di akhir abad ke-19. Pelajaran pentingnya adalah, meskipun sebuah sistem terlihat rapi di atas kertas, kalau pelaksanaannya menyimpang dan nggak manusiawi, maka tetap akan membawa penderitaan. Betul, sejarah seperti ini penting untuk kita kenang supaya tidak terulang di masa depan. Setuju banget, terima kasih udah dengerin kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan
kemerdekaan Indonesia.